Selamat datang di channel Rukun Beragama. Hari ini saya ingin berbicara tentang pandangan daripada debater, apologet seperti Juma, Koni Konstantia, kemudian juga Felix Xiao begitu, yang tampaknya terjebak berkeinginan untuk mengevaluasi kitab suci. Tapi persoalannya adalah yang dia ingin evaluasi adalah kitab suci agama lain, bukan kitab sucinya sendiri. Padahal kalau dalam teori evaluasi, yang bisa dievaluasi hanyalah program-program atau yang mereka buat sendiri, bukan yang orang lain. Inilah kesalahan berpikir daripada teman-teman apologet ini yang tampaknya terlalu bergairah untuk mendukung klaimnya dan kemudian mencari-cari kesalahan daripada orang lain. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apakah bisa kitab-kitab suci itu dievaluasi. Secara khusus juga pernyataan daripada Koni Konstantia bahwa Alkitab itu perlu dievaluasi, begitu. Saya sudah menjelaskan bahwa agama itu dilandaskan oleh iman. Ketika wahyu agama, pernyataan dalam konteks Kristen atau firman Tuhan itu disampaikan kepada manusia, ya, secara khusus dalam konteks Kristen adalah Allah yang transenden itu, Allah yang mulia itu, yang tak terhampiri, atau Bapa yang mulia yang tak terhampiri itu, menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman Allah itu kemudian menjadi manusia, membatasi dirinya, tetapi sekali lagi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, demikian juga Roh Kudus adalah Allah. Karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dan ketiga pribadi itu adalah satu substansi, adalah Allah yang esa. Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Ini pun kita tidak bisa membuat sebuah validasi apakah pernyataan itu benar atau tidak, karena itu adalah iman. Jadi kebenaran-kebenaran yang dinyatakan melalui wahyu, melalui penyataan atau penyingkapan diri Allah, itu sesuatu yang diterima melalui iman. Demikian juga kalau kita membaca misalnya kitab suci daripada agama Islam. Mereka juga mengaku itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, kita juga sudah mendengar betapa ada seorang yang berpindah dari Islam kemudian menjadi Kristen, ingin mengevaluasi Al-Quran. Nah, itu terjadi kemarahan yang luar biasa ya, di mana akhirnya dia dituduh ataupun divonis sebagai terkena penistaan agama, ya semacam itulah. Dan sedang dicari-cari. Dan beliau berada di Amerika dan memang tidak bisa diambil. Kenapa? Karena di Amerika negara sekuler. Di situ agama adalah ranah private. Jadi tidak bisa hal itu dihubungkan dengan kebijakan Indonesia di mana agama di ranah publik. Kembali ke persoalannya. Jadi kalau evaluasi kitab suci itu memang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia adalah dasarnya iman. Ya, iman itu tidak memerlukan bukti. Bagaimana ya iman memerlukan bukti? Kalau memerlukan bukti ya bukan iman. Nah, kemudian apa yang bisa dievaluasi? Yang bisa dievaluasi adalah tafsirannya. Jadi tafsiran para debator, misalnya seperti tafsiran Juma gitu. Ketika dia menafsir Al-Quran, ya bisa dievaluasi oleh ahli-ahli Al-Quran. Seperti misalnya pandangan Juma yang menyerang habis-habisan tentang Tritunggal, kan sudah dievaluasi oleh Profesor Munim Siri bahwa pandangan Juma itu salah begitu. Dan Profesor Munim Siri kan memang berotoritas karena dia seorang pakar yang ahli ya sejarah. Dan Juma ini kan ya hanya bisa bahasa-bahasa saja, bahasanya pun juga belum memadai dengan kemampuan hermeneutiknya seperti itu. Demikian juga misalnya di Kristen ada namanya ya Yonatan Purnomo, ya dia juga baru bisa bahasa-bahasa aja. Dia belum bisa namanya hermeneutik dan kemudian dia menafsir, membaca Alkitab menafsir dan kemudian buat terjemahan ya lucu sekali. Itu kan sudah dibahas juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau dilihat mereka ini membuat sensasi-sensasi ketika mengevaluasi kitab suci agama lain maupun mengevaluasi kitab suci sendiri. Dan juga Koni Konstantia kan mengatakan Alkitab itu perlu dievaluasi. Nah, di sini lagi bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, cara evaluasi kan mencari data. Kalau data itu adalah wahyu Tuhan, berarti kalau mengevaluasi
ya Anda mesti bertanya ke Tuhan dong. Bagaimana Anda caranya bertanya kepada Tuhan lagi gitu. Jadi kan lucu sekali kan. Jadi mengevaluasi itu dari data ya. Datanya bisa data kuantitatif, bisa data kualitatif gitu. Dan di data. Jadi Anda buat instrumen aja. Apa Anda bisa memberikan instrumen apa namanya penelitian Anda ke Tuhan? Kan nggak bisa. Berarti ke orang lain. Kalau ke orang lain yang dievaluasi apa? Tafsirannya. Bukan kitab sucinya, jadi tafsirannya yang dievaluasi. Jadi kalau Protestan mengatakan apa namanya Alkitab itu cukup, ya kan hanya Alkitab, itu maksudnya yang mengevaluasi adalah Alkitab gitu. Bukan berarti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain dievaluasi. Jadi bukan Alkitab yang dievaluasi, tafsir-tafsirnya tentang rumusan-rumusan doktrinnya. Baik di Islam juga begitu kan. Jadi tafsir-tafsir tentang Al-Quran dievaluasi. Di Kristen juga tafsir-tafsir tentang Alkitab dievaluasi. Demikian ya untuk siapa? Juma, Koni, Konstansia, Felix Xiao juga. Yang mengatakan, ini coba lihat. Paulus berbeda dengan tentang ajaran Tuhan Yesus. Dia mengevaluasi Alkitab juga kan. Jadi kan lucu begitu ya. Jadi sekali lagi, kita tidak melihat ya ada landasan untuk mengevaluasi kitab suci. Yang perlu dievaluasi itu bukan kitab suci. Sekali lagi yang perlu dievaluasi adalah Anda-Anda ini. Jadi Anda-Anda yang ketika Juma, Felix Xiao gitu memeriksa Alkitab itu perlu dievaluasi. Koni Konstantia, juga Nanda, dan banyak lagi apologet-apologet yang lain gitu ya. Demikian juga di Kristen juga ada itu. Seperti misalnya Yonatan Purnomo. Nah itu dia perlu dievaluasi. Kan saya udah pernah evaluasi, tapi ya karena saya pikir ya memang dia hanya buat sensasi, kemampuannya juga ya minimal, ya untuk apa saya membuat banyak penjelasan-penjelasan yang saya paparkan, tapi tidak mau belajar, tidak mampu mengerti. Nah ini kan jadi sia-sia juga. Jadi ya saya sampaikan kepada teman-teman kenapa saya tidak mau banyak membahas IEP, karena memang dari segi teologi dia sangat minim. Semua orang yang tahu teologi ya sudah tahu lah bahwa dia memang kemampuan berteologinya tidak ada. Ketika dia masuk ke magister saja, kan bukan dari non teologi, bukan teologi. Jadi dia coba aja hanya matrikulasi dan tiba-tiba membuat mendapatkan gelar doktor. Doktornya bidang apa? Nah ini kan menjadi pertanyaan, doktor teologi, siapa pembimbingnya? Memang nggak ada di STT-nya, profesor teologinya, profesor teologi, profesor bibliknya ada. Setahu saya di tempatnya nggak ada profesor biblika. Gimana tiba-tiba dia menjadi ahli biblika dan STT-nya pun tidak menegur. Berarti kan dia menjadi ahli daripada dosen ataupun profesor di tempatnya. Kan jadi bingung juga saya gitu. Jadi kalau demikian untuk apa kita membahasnya? Jadi demikian ya, rukun beragama berpendapat ya bahwa kitab-kitab suci itu tidak bisa dievaluasi. Yang dievaluasi adalah tafsir-tafsir daripada Juma, daripada Koni, daripada Felix Xiao, dan yang lain-lain. Demikian juga Kristen juga yang menafsir tentang agama-agama lain. Nah, itu bisa dievaluasi. Tapi kitab sucinya tidak bisa dievaluasi. Karena kenapa? Karena kalau mengevaluasi kitab suci, berarti Anda mesti memberikan instrumen penelitiannya, evaluasinya ke Tuhan. Nah, bagaimana Anda memberikan instrumennya ke Tuhan?